Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah pendidikan IPA kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rizky Maisari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul sistem rangka. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem rangka. Sistem rangka merupakan kerangka tubuh yang tersusun atas gabungan tulang yang membentuk suatu sistem gerak. Adapun pada manusia sendiri, rangka itu terbentuk dari gabungan tulang tunggal atau gabungan yang didukung oleh struktur lain seperti tendon, ligamen, dan juga tulang rawan. Adapun rangka manusia itu merupakan alat gerak pasif yang dimana tidak dapat bergerak sendiri, sehingga butuh bantuan dari sistem otot sebagai alat gerak aktif yang untuk membantu dalam sistem geraknya. Adapun berdasarkan letaknya, rangka itu dibedakan menjadi dua, yakni ada eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton, ekso artinya di luar, sehingga maksud dari eksoskeleton itu adalah rangka yang berada di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya pada makhluk hidup invertebrata seperti belalang, kepiting, dan lain sebagainya. Sedangkan endoskeleton itu sebaliknya, yakni rangka yang berada di luar tubuh makhluk hidup, seperti makhluk hidup vertebrata seperti manusia, ataupun makhluk hidup mamalia lainnya seperti kucing, sapi, anjing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa sistem rangka itu, khususnya pada kita manusia, itu penting? Yang pertama, fungsi sistem rangka itu sendiri adalah sebagai dukungan struktural. Maksudnya apa? Kita bisa ibaratkan rangka pada manusia ini seperti fondasi pada gedung ataupun rumah. Kita tahu bahwasanya gedung ataupun rumah itu dapat kokoh berdiri tegak karena adanya fondasi yang kuat. Sama seperti kita manusia, itu dapat berdiri, menopang diri kita sendiri dan juga membentuk tubuh itu karena adanya rangka di dalam tubuh kita. Tanpa adanya rangka, maka tubuh kita ini tidak berbentuk. Sehingga seperti kita, wajah kita ini terbentuk karena adanya tengkorak. Maka dengan adanya rangka di dalam tubuh kita akan membantu bentuk atau struktur di dalam tubuh kita itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai untuk melindungi organ vital. Organ vital di dalam tubuh kita ini ada banyak, contohnya seperti otak, jantung, paru-paru, di mana itu merupakan organ yang sangat krusial dan sensitif dan sangat penting fungsinya di dalam tubuh kita, sehingga harus dilindungi oleh rangka-rangka tubuh kita agar terhindar dari benturan ataupun gesekan dari benda luar. Contohnya seperti di otak kita itu terlindungi oleh dari tengkorak, sedangkan jantung dan paru-paru kita dilindungi oleh tulang-tulang rusuk kita. Fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Tadi sudah kita singgung bahwasannya rangka merupakan alat gerak pasif, tidak dapat bergerak sendiri, maka perlu adanya bantuan dari sistem otot sebagai alat gerak aktif, yang mana otot ini akan melekat pada rangka tubuh kita dan kita akan dapat menggerakkan atau dapat membentuk suatu sistem gerak sehingga tubuh kita dapat bergerak seperti berlari, berjalan, dan lain-lain, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat adalah fungsinya sebagai tempat pembentukan sel darah. Di dalam tulang itu terdapat sumsum tulang, yang mana fungsinya itu adalah sebagai tempat pembentukan sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan zat seperti kalsium, fosfat, dan lemak. Seperti yang kita tahu bahwasannya manusia itu tidak dapat menghasilkan kalsium sendiri, sehingga perlu adanya asupan dari luar. Contoh seperti kita dapat minum susu yang banyak mengandung kalsium, yang mana nanti kalsium itu akan diserap oleh tulang-tulang kita, sehingga akan membantu tulang kita untuk tetap padat dan kuat dan tidak mudah rapuh dan keropos. Sedangkan di dalam tulang kita juga ada yang namanya sumsum kuning yang fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai sumber energi di dalam tubuh kita.
Adapun materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai susunan rangka pada manusia. Susunan rangka pada manusia itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh yang tersusun atas 80 tulang yang terbentang sepanjang tubuh kita, yang terdiri atas tulang korak, tulang dada, tulang rusuk, dan lain sebagainya. Sedangkan rangka apendikular itu tersusun atas 126 tulang yang dibagi menjadi dua bagian, yakni adalah tulang bagian anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan tulang manusia. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak pada manusia itu tersusun atas tulang pipi yang dibagi menjadi dua bagian, yakni tulang bagian kepala dan tulang bagian wajah. Tulang bagian kepala itu sendiri ada tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, dan tulang kepala belakang. Sedangkan tulang bagian wajah itu tersusun atas tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Adapun yang kedua ada tulang badan. Tulang badan itu sendiri ada yang pertama ada tulang belakang. Tulang belakang seperti yang kita tahu bahwasannya berfungsi sebagai menyangga berat badan kita dan juga menyeimbangkan tubuh kita agar dapat bergerak dengan berbagai macam posisi. Tulang belakang sendiri kita tahu bahwasanya berbentuk melengkung yang tersusun atas 7 ruas tulang bagian leher, 12 ruas tulang bagian punggung, 5 ruas tulang bagian pinggang, 5 ruas tulang bagian kelangkang, dan 4 ruas tulang bagian ekor. Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada itu tersusun atas tulang pipi yang terdiri atas tulang dada bagian hulu, tulang dada bagian badan, dan tulang dada bagian kaki pedang. Dan yang terakhir adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu membentuk melengkung, fungsinya sendiri adalah untuk melindungi organ vital kita yakni jantung dan paru-paru dari gesekan benda luar. Tulang rusuk sendiri tersusun atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Yang terakhir adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu tersusun atas tulang belikat, tulang selangka, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang lengan bagian atas, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah itu tersusun atas tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki, dan tulang telapak kaki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada beberapa jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pipi. Tulang pipi. Tulang pipi itu sendiri berbentuk lempengan pipi, contohnya pada tulang rusuk, tulang dada, dan lain sebagainya. Selanjutnya kedua ada tulang pipa. Tulang pipa itu sendiri berbentuk silindris atau pipa dengan ujungnya membulat. Contohnya tulang pada bagian paha, tulang pada ruas tangan, dan lain sebagainya. Ada yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek itu sendiri berbentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya pada tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan sendiri itu contohnya ada tulang di bagian wajah dan tulang belakang. Selanjutnya kita tahu bahwasanya rangka pada tubuh kita ini tidak lepas dari gangguan. Contoh-contohnya apa saja gangguan pada rangka manusia? Yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik itu contohnya seperti fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Yang kedua ada gangguan fisiologis. Contohnya seperti skoliosis, seperti osteoporosis, nekrosis, dan rakritis. Yang ketiga ada gangguan pada tulang belakang. Gangguan tulang belakang ini ada 3 macam. Yang pertama ada kifosis, yakni kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian atasnya itu condong ke belakang. Yang kedua ada lordosis, yakni kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakangnya bagian bawah itu condong ke depan. Dan terakhir ada skoliosis, yakni kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakangnya itu ke kanan, ke samping, yakni ke kanan ataupun ke kiri membentuk huruf C atau huruf S. Yang terakhir ada gangguan sendi, contohnya seperti dislokasi, ankilosis, dan rheumatoid arthritis. Nah,
gimana sih cara untuk ataupun tips-tips untuk menghindari dari gangguan-gangguan tulang tersebut. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentunya adalah olahraga. Olahraga itu dapat menambah untuk ataupun mempertahankan kepadatan tulang kita, sehingga tulang kita akan tidak mudah rapuh ataupun keropos. Contoh olahraganya seperti jogging, angkat beban, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah asupan gizi. Asupan gizi itu bisa dari dalam makanan ataupun minuman yang utama, yakni yang kaya akan kalsium. Contohnya seperti kita dapat minum susu ataupun sereal. Yang ketiga adalah sinar matahari pagi. Kita tahu bahwasannya sinar matahari pagi itu sendiri mengandung banyak vitamin D alami. Vitamin D alami itu sendiri berfungsi sebagai untuk membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Sehingga dengan kita berjemur contohnya untuk mendapatkan vitamin D alami dapat membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Yang keempat adalah hindari minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol itu sendiri dapat mengganggu penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah minum suplemen kalsium atau vitamin D, sehingga tubuh kita, misal kita tidak dapat berjemur nih untuk mendapatkan vitamin D alami. Nah, kita dapat menggunakan suplemen ataupun vitamin untuk memenuhi asupan vitamin D atau kalsium kita sehari-hari, sehingga asupan vitamin dan kalsium kita harian kita itu dapat terpenuhi 100%, sehingga tubuh kita tidak mengalami gangguan, sehingga akan mempertahankan tulang kita tetap sehat dan kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.